Salam Aquaris, kita ketemu lagi dalam pembahasan hal-hal seputar hobi akuatik kita ya. Semua pertanyaan akan kita bacakan dan akan kita coba jawab untuk bantu cari solusinya. Semoga membantu dan saya memang sangat berharap kalau channel ini bermanfaat bagi kita para aquaris ya, baik penghobi ikan hias maupun yang berkecimpung di dunia uh, aquaculture lainnya. Oke, seperti biasa ya, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Yang pertama itu ada Nurhida Aprian ya. Pertanyaannya begini, Ko Vincent mau tanya dong, bakteri Lactobacillus E4 itu saling membunuh nggak ya dengan bakteri Rhodobacter atau PSB? Eh, Begini sebenarnya ya, jadi kita harus tahu interaksi antar bakteri ya. Interaksinya tuh kayak gimana sih? Jadi interaksi antar bakteri itu di alam ya, secara umum tuh sebenarnya sama aja seperti interaksi pada makhluk hidup ya, pada umumnya gitu. Selama ada ketersediaan bahan makanan, mereka nggak akan ribut nih gitu ya. Dan saya rasa sih kalau di air kolam atau di akuarium, nggak mungkin tuh nggak ada kotoran sedikit pun ya. Pasti banyak sekali bahan organik yang tersedia di sana. Jadi nggak ada kemungkinan saling bunuh sih ya. Kalaupun memang suatu saat tuh sampai nggak ada sampah organik lagi, bisa dikatakan misalnya TDS-nya sampai nol deh gitu ya. Nah ini bisa dipastikan Rhodobacter yang akan terbunuh oleh si Lactobacillus. Oke? Dan apakah PSB bisa membunuh bakteri merugikan gram negatif dan gram positif? Terima kasih sebelumnya kok. Rhodobacter nggak ada kemampuan ya seperti kayak Lactobacillus gitu. Dia tidak bisa menghasilkan zat seperti antimikroba gitu. Jadi Rhodobacter tuh nggak ampuh dalam memberantas bakteri patogen ya, nggak bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Swito Subrata. Om, kalau untuk budidaya udang, TDS-nya berapa standar ukurannya? Ini yang ditanyakan udangnya udang apa nih, Swito? Maksudnya gini, udang buat konsumsi, kayak udang Paname, ya, udang windu gitu. Atau justru udang-udang hias kayak red cherry, neocaradina gitu kan. Soalnya kan itu TDS-nya sangat bertolak belakang banget gitu. Kalau buat udang konsumsi, TDS-nya tuh otomatis gede gitu, besar. Bisa 15 ribuan sampai 30 ribuan lah gitu. Tapi kalau udang hias kayak red cherry gitu, itu harusnya rendah ya, sekitar 150-an sampai 200-an lah gitu ya. Jadi sangat bertolak belakang nih antara yang tadi buat konsumsi dengan yang untuk udang hias gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Gugach. Ini sekali nanya ada 3 ya. Coba kita lihat dulu ya satu persatu ya. Langsung dijawab aja kalau bisa nih ya. Yang pertama, tolong desainkan protein skimmer sederhana tapi efektif dong yang hanya pakai aerator dan pipa. Saya nggak lakukan hal seperti ini ya. Jadi saat ini konten-kontennya kita tuh cuman konten tanya jawab seputar masalah akuatik. Jadi ini mohon maaf aja saya skip ya. Kita nggak ada desain-desain seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Saya belum paham maksudnya bakteri halofilik ini dibutuhkan bioflok, makanya ditambahkan garam. Ini nanyanya di bioflok. Bioflok bagian pertama, pada saat itu kita lagi bikin bioflok ya. Jadi maksudnya gini, bakteri-bakteri yang ada pada bioflok ya di awal pembentukan itu lebih tergolong pada jenis bakteri halofilik ya, atau bakteri yang cukup kuat dengan salinitas tinggi gitu. Kalau pada bakteri nitrifikasi gitu, misalnya yang jenis halofiliknya tuh yang Nitrosococcus halopilus ya, ada juga yang halotoleran nitrobacter misalnya. Ini bakteri nitrifikasi yang terbentuk di awal ya, yang jenisnya halofilik gitu. Lalu pertanyaan ketiga,
Tolong dijelaskan nitrifikasi di bioflok bagaimana? Karena bisa dianggap nggak ada SSA yang banyak dari biomedia. Mungkin hanya ada sedikit dari tembok kolam, sedangkan bakteri nitrifikasi butuh SSA. Enggak ya, bakteri nitrifikasi nggak butuh SSA. Dia nggak perlu biomedia sebagai syarat buat hidup. Ya, di mana aja dia bisa hidup. Yang penting tuh justru harus ada oksigen terlarut aja. Ada oksigen selesai ya. Dan pada kolam bioflok gitu, bakteri yang lebih diprioritaskan itu sebenarnya bakteri pembentuk flok ya, sama bakteri probiotik. Jadi nggak perlu sampai khusus tuh harus punya effort untuk bakteri nitrifikasinya ya, seperti masalah SSA segala atau biomedia segala, nggak perlu sampai begitu ya. Apakah probiotik bisa melakukan nitrifikasi dan denitrifikasi juga? Kalau ada probiotik, apa yang bisa nitrifikasi? Nggak ada. Bakteri probiotik nggak bisa lakukan nitrifikasi ya, karena bakteri probiotik itu heterotrof yang nggak bisa makan makanan non organik. Amonia, nitrit itu non organik ya, karena dalam bentuk molekul. Bakteri probiotik itu nggak bisa makan molekul ya, jadi nggak bisa makan amonia atau nitrit. Yang bisa makan molekul itu cuman bakteri nitrifikasi ya, karena mereka autotrof. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke HD Radika. Selamat pagi, siang, sore, malam kok. Mau tanya kok, ikan saya 2 ekor di tank ada yang kena WS, white spot ya, dan ada beberapa yang sering renang geleng-geleng, seperti kegatelan ya. Penanganannya bagaimana ya kok? Dikasih obat apa? Tolong rekomendasikan produk yang bagus dong kok. Dan pengennya langsung dibom di tank utama agar semua ikan terkena obatnya. Dan lagi saya nggak ada waktu soalnya lagi sibuk ngurus pernikahan saya besok Sabtu. Hehehe. Kasih tipsnya juga dong gimana cara pemberian obat-obatan langsung ke tank utama dengan aman agar media filter mekanis dan biologisnya aman. Terima kasih kok. Mohon dijawab dan bantuannya sehat-sehat kok dan dilancarkan semua muanya. Waduh, halo Radika. Wah, saya ucapkan selamat dulu ya buat pernikahannya. Semoga langgeng dan menjadi keluarga yang bahagia ya. Saya doakan juga besok pernikahannya juga lancar ya, hari Sabtu besok ya. Nanti semuanya pokoknya serba lancar, serba sukses, oke? Nah, sayang sekali memang ya saat ini lagi berurusannya sama white spot ya. Sebenarnya saya nggak setuju sih untuk bom langsung di tank utama karena yang terkena tadi kayaknya cuma 2 gitu ya. Ya mungkin ada lain yang ya udah mulai kena, yang udah geleng-geleng gitu ya. Anyway, saya memaklumi waktu yang sangat terbatas ya untuk urus treatment karantina gitu. Jadi ya mau nggak mau saya setuju lah untuk dilakukan bom pengobatan di tank utama ya. Tapi tetap butuh effort ya untuk melakukan langkah-langkah pengobatannya gitu. Jadi nggak bisa sesantai itu. Tetap harus ada effortnya juga. Cuma nggak ribet gitu aja. Ya, saya harap Dika bisa lakukan ya. Kita akan hilangkan bagian yang water change gitu. Untuk ini ya, karena rasanya nggak mungkin lah dilakukan nanti ya dengan kesibukan sekarang gitu ya. Jadi kita harus pakai obat yang bisa mengobati white spot sekaligus nggak membahayakan biomedia kita dan berarti nggak perlu ganti air saat pengobatan ya, harus punya seperti itu gitu. Nah, effort tambahan aja sih yang perlu dilakukan itu adalah menambahkan heater ya, termometer sama aerator ya. Aerator ini bukannya tambahan, wajib ya, karena waktu kena WS tuh ikan banyak yang susah napas gitu sebenarnya. Ini terus sayangnya nggak diinfokan juga ikannya apa ya dan dimensinya gitu atau kapasitas tanknya berapa gitu. Jadi saya nggak bisa nentukan harus pakai berapa watt nih heaternya gitu ya. Kalau ikan koki, lohan atau predator gitu atau ikan koi set aja di 34 ya. Selain itu set di 30 cukup ya. Perhatikan termometernya ya. Kalau suhunya belum mencapai segitu berarti heaternya kurang gede gitu wattnya ya. Nah, untuk pengobatannya kita pakai
Sicem Metroplex aja ya, ini aman ya. Terhadap biomedia dia aman, terus nggak perlu ganti air juga nggak apa-apa ya. Yang penting dosisnya. Dosisnya itu hanya 125 mili per 40 liter air deh. Ya, jangan lebih. Kalau lebih overdosis, ikannya mati gitu ya. Nah, pengobatan ini harus diulang ya, tiap 2 hari sekali gitu. Jadi masih harusnya bisa lah 2 hari sekali ya. Sampai berapa lama? Nah, white spot itu kalau mau tuntas harus lakukan pengobatan kontinu ya, seperti ini nih 1 bulan full atau 30 hari gitu. Nanti begitu selesai pengobatan tinggal masukin karbon aktif yang banyak ya buat serapin sisa-sisa obat ya. Terus ditambahin lagi tuh bakteri starternya. Nitrobak aja lah 1 sendok makan di chamber bio ya. Nah, yang perlu diingat pokoknya kalau pakai lampu UV nggak boleh dihidupin selama pengobatan ya. Oke, Dika, sekali lagi ya selamat buat masa depan gemilang bersama mempelai wanita dan semoga masalah ikannya cepat berakhir. Oke, kita lanjut lagi ya ke Genta Gumara. Om, apakah media biofilter mempengaruhi besar kecilnya TDS? Iya dong, Genta ya. Cuma efeknya nih beda-beda gitu ya, nggak seragam. Misalnya gini, penggunaan batu apung lah misalnya, kan banyak yang pakai batu apung ya buat biomedia gitu. Batu apung ini kan strukturnya sangat berpori ya, jadi cenderung rapuh gitu, mudah hancur. Nah, bisa jadi butiran pasir gitu. Nah, waktu jadi hancur, jadi pasir nih, dia kan melepaskan mineral yang terkandung di dalam batu apung tadi gitu. Nah, berarti ini efeknya TDS-nya jadi naik ya. Nah, kalau batu apungnya kuat nih, belum hancur ya, jadi kan dia sama kayak biomedia yang lain pada umumnya gitu. TDS-nya bisa turun. Karena kan biomedia tuh berfungsi sebagai rumah untuk pertumbuhan bakteri. Ya, bakterinya bisa nangkep sejumlah kecil partikel padat dalam air kan. Jadi kan rumah bakterinya kotor makanya gitu. Nah, waktu nangkep begitu termasuk beberapa zat terlarut tertangkap. Nah, ini bisa bikin TDS-nya agak sedikit turun. Gitu ya penjelasannya ya, Genta ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke Rahmat Wijianto. Salam Kovincent, saya yang punya ikan koi terkena ektoparasit Chilodonella jenis siro ukuran 45 cm dari Kediri, Jawa Timur. Iya, iya, iya. Saya ingat Bung Rahmat. Gimana nih kabar ikan koinya ya yang sakit kemarin tuh ya. Uh, Setelah saya obati seperti petunjuk Kovincent, pakai FMG, ternyata 2 hari jerawat tersebut rontok dan ikan terlihat sedikit lincah. Wah, puji Tuhan, kabar baik ya, seneng dengernya ya. Tetapi masih berurat merah, agak kecoklatan di semua tubuh dan siripnya. Kira-kira pengobatannya dikurangi dosisnya atau tetap 3 ml? Terima kasih Ko Vincent, semoga sehat selalu di sana. Waduh, saya seneng nih dengernya. Bung Rahmat, good luck ya. Salut atas kesabarannya Bung Rahmat dan semangatnya juga ya untuk terus coba yang terbaik buat ikan piaraannya. Saya acungkan 2 jempol ya ke Anda ya. Salut ya. Tapi tadi masih ada sisa ya. Masih ada urat merah gitu dan coklat gitu. Saya sih takutnya ikannya udah keracunan obat nih. Jadi walaupun udah mendingan ya, tapi pengaruh obat yang masih beredar gitu di seluruh sistem peredaran darahnya nih bisa membuat warnanya jadi seperti itu gitu. Nah, ini harus dicoba dengan oksigen murni biasanya orang ya. Pakai oksigen murni itu sekitar 1 jam gitu. Ikannya dipindah dulu ke wadah karantina yang ukurannya pas aja buat dia gitu. Yang penting nggak bikin dia panik gitu ya. Lalu kita harus gunakan oksigen murni nih di sini, bukan aerator ya, beda. Jangan aerator. Kalau aerator tuh nggak bisa bersihin racun obat yang ada di dalam saluran darah gitu. Tapi kalau oksigen murni itu bisa. Cukup 1 jam aja gitu. Harusnya ikannya udah mulai lebih seger, lebih kembali cerah warnanya ya. Oke, saya doakan ya agar cepat kembali normal ya si Siro ya. Salam buat Siro, oke?
Oke, kita lanjut lagi ke Melinda Halim. Halo Koko, senang sekali nih dibuatkan video khusus lagi. Apalagi infonya juga bermanfaat untuk para sahabat Aquaris. Jadi semakin paham mengenai beberapa jenis produk ini. Hehehe. Terima kasih banyak ya Ko. Saya mau lanjut tanya, boleh ya Ko? Ya, boleh Mel. Kalau untuk degradasi H2S menggunakan bakteri Thiobacillus, sekiranya Thiobacillus yang jenis apa ya Ko? Thiobacillus denitrificans, Thiobacillus novellus, Thiobacillus ferrooxidans, atau Thiobacillus thiooxidan ya kok. Ini saya kayak lagi main itu apa yang Who Wants to be a Millionaire gitu ya, kan kayak gitu. Jadi kayak gitu kesannya ya. Eh, ini dari daftar Thiobacillus yang Mel kasih tadi ya, cuma ferrooksidan lah yang tidak berperan terhadap H2S ya. Namanya aja udah ferro gitu ya. Ferro itu besi gitu. Jadi kalau kita urutkan dari yang terbaik ke yang biasa ya, yang paling bagus itu Thiobacillusnya yang thiooksidan ya. Lalu yang kedua tuh yang denitrificans dan yang terakhir yang novellus. Ferrooksidan enggak ya. Tadi saya udah bilang namanya aja ferro. Ferro tuh kalau dalam bahasa ilmu kimia tuh besi, ferrum ya, Fe gitu ya. Saya ada coba cari di online shop ada produk yang bernama Thiobacco. Isinya Bacillus mumilus, Bacillus megatherium, dan Thiobacillus denitrificans. Lalu keluarga Bacillus yang ada di produk tersebut ini peranannya apa ya kok? Pumilus sama Megatherium ya. Itu lebih berperan sebagai bakteri probiotik pakan ya sebenarnya gitu. Dia lebih bagus kalau dicampur di pakan gitu. Karena dia sifatnya cari inang sih. Jadi kalau dia dapat inang, nah dia bisa bantu tuh kesehatan si ikan kan jadi inang gitu. Jadi dia bisa langsung jaga di dalam tubuhnya gitu ya. Kemudian saya saat ini udah menggunakan System Stability dan Aqua Pro Bactero kok. Apa tidak apa-apa bila ditambahkan produk tersebut? Nggak apa-apa, kan sama-sama probiotik itu. Ya, udah sejenis gitu maksudnya gitu. Jadi nggak bakal ribut ya. Atau mungkin ada produk rekomendasi dari Koko nih yang bagus untuk degradasi H2S-nya. Hehehe. Hmm, Thiobek udah bagus sih. Pakai itu aja ya, Mel. Udah oke. Lalu untuk H2S kok, apa ada alat untuk mengukur kadar H2S di dalam akuarium? Kalau ada, nama alatnya apa ya kok? Nama alatnya gas detector Mel, ya. Uh, beli aja ada yang modelnya multi juga, jadi dia nggak cuma bisa mengukur H2S, dia bisa juga mengukur oksigen, O2 ya, CO2 juga dia bisa gitu. Ada yang model begitu multi ya. Tapi mesti tanya ke yang jual, ini maunya yang bisa dimasukin ke air buat ngetes gasnya di dalam air gitu ya. Lalu jika tidak ada bagaimana ciri-ciri air yang mengandung H2S? Gampang Mel. H2S itu kan timbulnya setelah amonia. Jadi kalau amonia masih dalam batas wajar ya, dia tuh belum timbul gitu. Tapi kalau amonianya udah tinggi, udah menumpuk, nah muncullah H2S. Jadi ciri-cirinya sebenarnya sama kayak amonia yang over level itu gitu. Airnya keruh gitu kan, ikan pada lemes-lemes, merah-merah di badan ya, sirip ya, terutama di mata gitu ya, tiba-tiba jadi cloud eye gitu ya. Badan kayak ada lendir putih gitu ya, kayak jamuran. Dan yang lebih kentara lagi tuh ada bau telur busuk ya, kayak bau belerang gitu ya, bau kentut gitu Mel, jamban gitu ya. Lalu di video tanya jawab 15-nya Koko kan ada nawarin nih buat main ke perkebunan organik di Ciapus Bogor untuk ngobrol-ngobrol. Mau dong kok main ke sana. Perkebunannya keren sekali kok. Sekalian mau kasih Koko oleh-oleh nih. Hehehe. Gak usah Mel, gak usah bawa oleh-oleh ya. Gak usah bawa begitu-begituan. Datang aja langsung gak apa-apa. Nanti saya ajak keliling kebun deh.
Enak juga loh sebenarnya ngomongin kebun organik ya. Hobi kebun organik ini sebenarnya dekat juga soalnya sama akuatik. Mirip-mirip gitu ya. Kan dia sama-sama makhluk hidup gitu. Cuma ini bentuknya tanaman, sayuran sehat gitu. Bisa dimakan gitu kan. Kalau ikan koki kan ya enggak lah masa kita makan gitu kan ya. Kamis ini kalau mau datang aja ya. Hari Kamis ya. Kemana nih? Nanti saya bisa kirim share lognya, kasih kasih info aja ke saya. Oke. Terima kasih sebelumnya ya Koh untuk waktunya. Salam sehat dan sukses selalu ya buat Kokoh. Tuhan memberkati Koh. Ya, sama-sama Mel. Salam sehat dan sukses juga ya. God bless you and your family always ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini kita ke Wery Cesar. Menit 9:02. Permisi Koh. Saya mau tanya, bagaimana cara membedakan antara penyakit barefoot dengan barefoot yang karena pakan yang mengandung kalsium tinggi? Kata teman saya beberapa pakan ikan yang mengandung kalsium tinggi akan menyebabkan ikan barefoot juga. Terima kasih kok. Sehat selalu. Oh ya, betul ya. Wery ya. Pakan yang high kalsium itu juga bisa memberikan warna putih pada pup ikan. Karena kan memang ikan yang sehat tuh harusnya begitu. Dia makan apa keluarnya begitu juga warnanya gitu ya. Kalau pakannya merah, pupnya juga agak merah-merahan. Kalau dikasih kacang polong, pupnya hijau muda gitu ya. Kalau dikasih bayem, pupnya hijau tua gitu. Nah, kalau dikasih kalsium, karena kalsium itu putih, pupnya juga bisa putih ya. Cuma ya tentu saja ikan yang sehat akan kelihatan beda kan sama ikan yang sakit gitu. Ikan sakit barefoot kan karena internal bakteri gitu. Ya pasti ada kelihatan tanda-tanda sakitnya gitu. Ya gimana tanda-tanda ikan sakit lah. Pokoknya nggak normal ya. Entah dia kurang nafsu makan, lesu gitu kan ya, nggak semangat gitu berenangnya. Biasanya lincah kan, doyan main sana sini gitu. Kali ini kayak serba ogah-ogahan gitu ya. Nah, kalau warna pupnya putih tapi lincah gitu, ya itu dari pelet kalsium. Gitu aja ya, Wery ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Mahmuda. Ini maksudnya Mamah Muda ya. Yuk kita lihat pertanyaannya. Salam Aquaris. Halo kok, saya mau tanya. Kebetulan saya baru aja mulai jualan ikan. Ikan yang saya jual biasanya ikan tangkapan alam. Wow, keren. Pertanyaan saya, gimana cara karantina ikan yang efektif dan benar? Oke, halo Mama ya. Karantina itu sebenarnya nggak perlu diapa-apain sih, ya. Ikannya malah kalau sehat nanti bisa syok gitu kalau diapa-apain. Yang penting justru harus aklimasinya yang benar gitu antara air tempat dia berasal sama air yang udah ada di tempat kita gitu. Apalagi dari alam gitu kan, takutnya parameternya banyak yang berbeda deh dan perbedaannya cukup jauh gitu. Gap ya, ada gap kita bilang aja itu gap gitu. Jadi kita mesti usahakan dia tuh bisa beralih dari air yang ada di sana dengan tempat kita itu waktu pas peralihnya itu lancar gitu, nggak kaget ya. Jadi jangan langsung tahu-tahu diceburin ke kolam atau ke bak penampungan kita, itu bisa syok, gapnya terlalu besar gitu. Jadi usahakan si ikan tuh berada di dalam plastik ya, bersamaan dengan sejumlah air gitu di dalam plastik gitu. Nah, kalau nangkepnya pakai ember ya pindahin dulu nanti ikannya dari ember ke plastik gitu, masukin airnya yang cukup ya. Kalau bisa bawa stok air dari tempat dia berasal supaya waktu masuk ke dalam plastik itu cukup punya ruang gerak yang cukup bebas gitu ya. Pertama kita aklimasi suhu dulu ya, diambangkan aja dulu ya, biarinin ngambang di wadah plastik itu, kita taruh di penampungan kita sampai plastiknya berembun kan di dalam ya. Nah, kalau udah berembun tuh parameter suhunya udah sama. Nah, habis itu boleh dipindah ke ember kosong ya. Nanti diisi sama airnya dia tuh, air yang tempat dia berasal. Nah, isi aja setengah wadahnya, jangan penuh-penuh. Yang penting dikasih aerator, karena ikan kan baru sampai tuh biasanya masih nggak bener tuh, dia punya napasnya, kesulitan bernapas gitu. Kasih aerator aja biar ikannya bisa bernapas lega. Nah,
Nanti di dripping deh tuh ya, setetes-setetes dengan air yang berasal dari akuarium atau kolam kita gitu. Sampai airnya luber, kasih aja jala di atasnya biar ikannya nggak lompat. Ya mungkin makan waktu bisa seharian gitu, nggak apa-apa ya. Kalau udah luber, baru nanti airnya dibuang dikit, saat ikannya nggak lompat keluar aja gitu. Ikan bisa kita karantina di situ. Jangan pakai obat-obatan ya, pakai garam ikan aja cukup. Pokoknya 0,1% dari kapasitas wadahnya, airnya yang di wadah. Jadi misalnya airnya ada 100 liter gitu, maka garamnya kalau 0,1 itu berarti dipotong nolnya 100 gram, 100 gram ya, berarti 100 gram ya kalau 100 liter. Gitu. Cara karantina ikan sebelum dikirim dan apakah air di dalam kantong harus dicampuri obat tertentu? Karantinanya sih cukup dipindah ke wadah lain aja ya, beserta dengan airnya gitu. Kalau mau tambah air lain ya diaklimasi lagi aja gitu. Kalau mau aman diisinya air mineral yang isi ulang karena kan udah pasti steril gitu ya. Tapi nggak perlu begitu juga bisa gitu ya. Nggak usah dikasih garam ikan lagi kalau udah lulus karantina di awal gitu. Tapi begitu mau kirim itu cukup dikasih El Bayu ya, El Bayu atau El Bayau gitu. Itu sebelum dikirim harus kasih itu. 1 gram per 100 liter air aja, ringan aja ya. Yang penting ikannya puasa ya. Jangan dikasih makan kalau kirim, bisa mati di jalan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Andra Fikri Adi. Izin bertanya kok. Saya ingin beli ikan tapi selalu sulit dapat izin dari istri. Gimana ya kok solusinya? Setiap saya pengen beli ikan harus ada sesajen atau sogokan dulu untuk istri. Bercanda kok. Enggak. Ini memang sungguh kejadian loh sama teman saya gitu ya. Dia hobinya piara siklit ya. Dia beli ikan tuh pasti pasti mengalami hal kayak gini. Tapi kayaknya memang begitu ya nasib para akuaris sebenarnya gitu. Makanya saya bilang jangan sampai bikin istri ngambek gitu. Ntar pulang-pulang disuguhin ikan bakar piaraan sendiri gitu ya. Jangan ya. Ini kok yang mau saya tanya. Satu, apakah sistem filtrasi MBBR itu Calfness harus dinamis selama 24 jam? Masih efektif nggak kok kalau misalkan saya tiap malam matiin aerator dan Calfness menjadi dinamis? Tiap malam matiin aerator dan Calfness menjadi statis sekali maksudnya ya. Soalnya lumayan ganggu kalau tiap malam dengar suara aerator. Hehehe. Simpelnya sih sebenarnya cukup beli aerator yang silent, kan banyak yang senyap gitu, nggak ada suaranya ya. Saya juga pakai itu gitu, jadi kita nggak tersiksa ya dengan suara aerator. Soalnya kalau dimatiin, kan tiba-tiba kadar DO ya, kadar oksigen terlarut di chamber Caltnes tuh turun drastis gitu. Ikan aja kalau mati listriknya cukup lama bisa mati ya, apalagi bakteri gitu. Pasti akan ada lah sejumlah besar bakteri yang mati. Gitu sih ya konsekuensinya ya. Dua, apakah benar kok kalau ikan predator hanya dapat menstimulus karopil atau lukantin yang mengandung astaxanthin pigmen pink saja? Jadi percuma saja mencampur pakan dengan karopil atau lukantin yang mengandung pigmen merah, kuning, biru, bahkan hijau. Enggak begitu sih ya. Harus targeting ikannya dengan pigmen warna yang possible juga harusnya gitu. Misalnya gini ya, kalau ikan siklitnya masuk sebagai komteng predator gitu, Oscar misalnya gitu. Atau siklit-siklit lain lah kan warna-warni itu mereka gitu. Mereka bisa aja serap pigmen biru. Tapi kalau pigmen birunya buat arwana, ya nggak targeting lah gitu ya. Gitu aja sih simpelnya ya. Sehat-sehat selalu ya Koh, jangan bosan Koh mengedukasi para viewersnya. Terima kasih ya Koh. Ya, sama-sama. Ya. Oke, saya rasa cukup segini dulu ya pertemuan kita kali ini. Masih banyak ya hal-hal yang akan kita bahas lagi ke depannya. Bahannya nggak habis-habis soalnya.
Kita ketemu lagi lah. Kita ketemu lagi lain kali ya. Saya sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.